dijubluk ini, tapi mesti ditibake di RW 1 dulu gitu. Nah, prestasi yang kemarin barusan kami terima beberapa bulan yang lalu, yaitu kader kami Ibu Sepdwi sempat menjadi ikut berhasil di tingkat nasional. Itu salah satu semangat kami dan ibu-ibu kader semuanya yang ada di sini agar ke depan akan semakin lebih baik lagi. Yang kedua, kita geser sedikit dari Posyandu Ngatiase, kita menuju ke rumah sehat, Mas. Rumah sehat. Okay. Nah, ini rumah sehat Bapak dan Ibu. Rumah sehat ini tentunya kalau kita ukur dengan apa yang menjadi ukuran pemerintah, mungkin masih kurang komplit ataupun kurang sempurna Bapak dan Ibu Ketua maupun Dewan Juri. Namun di sisi lain bahwa rumah sehat kita ini dihuni oleh 2 orang lansia. Jadi Bapak dan Ibu Wagyu. 2 orang lansia ini yang saya rodok terenyuh Bu, karena biasanya kalau lansia itu rodok malas-malasan gitu ya. Tapi beliau berdua ini sangat rajin, baik menata lingkungannya, menata pot-pot bunga, maupun di rumah ini sangat bersih, sangat bersih. Nanti bisa penjenengan bersani ke sana. Kalau boleh saya ceritakan dulu di luar, rumah ini kurang lebih seluas antara 500 meter, kurang lebih ya, 500 meter. Kemudian rumah berada di tengah-tengah lahan, sehingga di sisi kanan kiri masih ada luas 1 meter Bapak, dari tembok pagar, sehingga masih ada ruang kosong 1 meter, dan di belakang masih ada 2 meter. Di depan jelas lebih ada agak besar untuk garasi dan untuk halaman depan, sehingga di tembok kiri kanan itu ventilasi masih sangat bagus untuk sirkulasi udara maupun pencahayaannya bagus Bapak. Di sisi dalam juga terbuka sedikit untuk pencahayaan maupun udara masuk. Kemudian kalau kita melihat dari sisi dalam, rumah ini ada 1 teras rumah dari depan, kemudian 1 garasi di depan, 1 kamar tamu yang cukup besar, kemudian 1 ruang untuk keluarga, 1 ruang TV, 2 kamar tidur. Ya karena beliau ini sudah sepuh, maka tidurnya tidak berani di bawah Bapak, tidurnya pakai ambin yang agak tinggi standar itu. Kemudian 1 kamar lagi untuk ruang kerja dan komputer, ada di situ, disiapkan di situ. Di sisi belakang ada ruang dapur, kemudian ruang keluarga, ruang santai, dan ada 2 kamar mandi serta toilet di situ. Segitu sekilas untuk gambaran rumah sehat. Sedangkan di belakang rumah masih ada, di belakang pagar tembok masih ada itu tanah sedikit yang ditanami pisang, dan di bawahnya untuk kandang ayam sama itik itu Bapak. Itu sekilas dari rumah sehat yang ada di Ngatisono RW 1. Kita bergeser sedikit Mas ya. Dari rumah sehat kita ke kelompok wanita tani. Nah ini Bapak dan Ibu, kelompok wanita tani di tempat kami ada 2, yang 1 di RT 2, yang 1 di RT 3. Yang di RT 2 yang Ngatiase ini Bapak dan Ibu, ini mohon maaf baru berjalan 6 bulan Bapak. Sebenarnya sudah lama Bapak dan Ibu, namun karena kemarin itu tanahnya diminta pemilik lahan mau dibangun rumah, akhirnya kita harus dubras mindah lahan, cari lahan baru lagi, dan ini baru ketemu kurang lebih ya. Tapi alhamdulillah pagi ini nanti panjenengan bisa panen kangkung, di sana untuk Bapak dan Ibu Dewan Juri. Itu Ibu sudah menyiapkan, dan di sebelah kiri panjenengan itu dulu lahannya seperti itu Pak, jembrung sekali, dan kita sangat prihatin karena juga sarang nyamuk juga. Tapi kemudian disulap sama ibu-ibu menjadi sebuah KWT yang ditanami tanaman sayur maupun tanaman-tanaman asman toga ya.
Kalau Aspantoga penjenengan bisa sampai di sini RT 3, ini di belakang penjenengan sampai mengarah ke sana itu ada Aspantoga semua, ada serai, jahe, laos, kencur, temulawak, merico, apa itu jenisnya, kunyit, jahe gajah, jahe gajah, jahe merah, komplit ada di situ semuanya. Itu diantaranya hasil-hasil dari kelompok wanita tani Ngadi Asih yang ada di RT 2 RW 1. Ditanam di atas lahan tanah Bapak. Ya. Istimewanya yang ada di RT 3 Bapak, itu sebenarnya tidak mungkin ditanami KWT yang ada di RT 3. Karena itu sebelahnya itu dinding tembok pabrik yang tinggi, di bawahnya jalan aspal Pak, sehingga di situ panas sekali. Tapi karena kegigihan Bu RT 3 dan warganya, disulap, ditanami pakai polybag. Dan kalau mau dipirsani, monggo nanti di sana sudah siap panen sawi, walaupun tidak begitu banyak. Kira-kira Pak, sekarang benar mirsani jadi hijau. Jadi hijau, saya lihat itu, wah ini luar biasa jadi hijau. Nah ini atas kegigihan ibu-ibu di RT 03. Kemudian geser Mas, dari KWT kita ke pabrik kerupuk. Nah, ini salah satu unggulan kita juga, pabrik kerupuk yang dimiliki oleh beliau Bapak Saiful Anwar. Ya. Ini beliau masih menggunakan kayu bakar, di mana kayu bakar ini mudah didapatkan di sini. Dan jika mana kita itu kerja bakti, babati godong-godong, daun-daunnya itu rantingnya kita setotkan ke sini. Karena beliau pemilik pabrik kerupuk ini juga sangat membantu seluruh kegiatan yang ada di kampung kami. Beliau entengan dan mau berbagi dengan lingkungan. Kita geser dari pabrik kerupuk Mas, digeser lagi beberapa ratus meter menuju ke ruang terbuka hijau dulu Mas. Ruang terbuka hijau. Nah ini ruang terbuka hijau pada itu. Di ruang terbuka hijau ini perlu kami sampaikan bahwa tadinya ini rumput sekali Bapak, karena ini pemiliknya itu lahannya cukup luas dan pemiliknya itu domisilinya di Semarang, jadi bukan warga kami di Semarang, sehingga otomatis tanah ini jadi kayak terlantar, kurang begitu diperhatikan. Nah dari situ kita prihatin bersama Pak RT, yuk bagaimana biar tanah ini bisa tidak menjadi sarang nyamuk dan bermanfaat. Akhirnya kita gunakan sebagai ruang terbuka hijau. Kita sering dibantu Mas Lurah untuk membersihkan lahan ini karena begitu luasnya Bapak dan Ibu Suri, dibantu teman-teman Limas dan kebersihan, dan di situ bisa dipergunakan untuk acara-acara seni maupun kalau sore bisa dipergunakan untuk olahraga voli maupun bersepeda lagi. Itu yang memprihatinkan kita. Dan keuntungan lain merupakan tambahan oksigen untuk paru-paru Kota Solo khususnya di RW 1 ini. Kita bergeser sedikit Mas. Ya, ini unggulan kita yang terakhir yang berkaitan dengan inovasi Pak Camat, yaitu Papisarima, paksa pisah sampah dari rumah. Bapak dan Ibu, wayang sampah ini di saat pandemi COVID kemarin tahun 2019-2020, karena tidak ada kegiatan, teman-teman itu sering berkumpul di sini terus membuat ini acara ini yang diinisiatifi dari Mas Wahyu dan Mas Konde Sarimah dari Pak Camat. Botol-botol bekas dan plastik yang sudah tidak terpakai ini kita buat menjadi wayang Bapak Ibu. Dan kemarin sangat berguna sekali di saat kita pandemi COVID, kita tidak bisa bertemu, ini bisa sebagai ajang edukasi untuk mengajak masyarakat. Kami sering bersama-sama dengan Kepala Puskesmas Gabirsari, waktu itu Pak Heri, itu wayangan Pak, menggunakan wayang sampah ini untuk mengedukasi warga tentang 3M waktu itu. Itu kita aktif menggunakan wayang sampah ini. Nah, inilah Bapak dan Ibu beberapa inovasi yang ada di RW 1 yang nanti mohon dengan hormat Bapak Ibu dari juri bisa berkenan sedilok nanti bisa ngampiri di tempat-tempat yang sudah kami sampaikan tadi,
agar nanti menambah semangat daripada penggerak yang ada di RW 1. Begitu Bapak dan Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.